Cerita dimulai di daratan Sichuan, di tengah hutan yang tenang, serta disinari cahaya bulan yang terang. Seorang pria tua dari sekte demonik sangat terkejut, matanya melebar, saat melihat pemandangan di depannya. Hutan yang tenang kini dipenuhi mayat, tubuh-tubuh bergelimpangan, pedang tergeletak tak berdaya, dan aroma darah menusuk udara malam. Pria tua dari sekte demonik menatap tajam mayat yang telah Yon Sowon bunuh, sembari bergumam dalam hati, dasar bajingan. 3 Regu Bloodhaven, 4 Elder Myriad Demon Palace. Dia bahkan membunuh sang Steel-Blooded Demon Sovereign, Seogun Ak, dasar monster sialan. Yon Sowon yang sedang berdiri tegak di bawah tumpukan mayat, berkata dengan santainya, "Ada apa? Kenapa kau seperti baru melihat hantu begitu, saudara seperguruanku?" Narator menceritakan, "Aku adalah murid kelima sang pemimpin sekte demonik, Heavenly Demon, Yon Sowon. Suatu hari saat perang antara faksi Order dan Demon sedang berlangsung. Meski dia mencuri semua yang bisa dicuri di Central Plains, dia adalah seorang pencuri legendaris yang tidak pernah tertangkap. Makam Shadow-less Divine Thief ditemukan di Sichuan. Banyak sekte dan klan ternama dari faksi Order mengerahkan ahli bela diri terbaik mereka ke Sichuan, di tengah perang mereka melawan Demonic Sect. Semua itu demi mengambil harta yang dicuri Shadow-less Divine Thief. Sang Heavenly Demon, yang mengetahui itu semua, mengirimku ke Sichuan untuk menginvestigasi makam itu. Tapi saat ini, aku sedang diserang, bukan dari faksi Order, tapi melalui pengkhianatan dari saudara seperguruanku." Pria tua ini bernama Joyful, Killing Demon Sovereign, murid kedua Heavenly Demon. Joyful menatap Yon Sowon sembari bergumam dalam hati, bahkan setelah dia terkena racun buatan sekte Tang, Seven Amalgamate Poison. Dia masih bisa mengerahkan kekuatan sebesar ini, luar biasa. Joyful berkata, "Mereka bilang bahwa bakatmu melebihi ketua sekte, dan tampaknya yang mereka katakan itu benar, akar harus dicabut sebelum dia bertunas." Yon Sowon membalas, "Bukankah aku sudah bilang, kalau aku tidak tertarik dengan posisi ketua sekte? Bukankah kau bertindak seperti ini setelah mendengar bahwa, saudara seperguruan termudamu memiliki bakat yang sempurna, dan tidak masalah untuk membiarkannya seperti itu? Telingamu tampaknya sangat tipis bagi orang yang berambisi untuk menjadi ketua sekte, kau dan kompleks inferioritasmu." Sembari mengeluarkan energi di kepalan tinjunya, Joyful berkata dengan amarahnya, "Karena kau berani mengejekku secara lancang begini, itu berarti energimu sudah habis." Dengan senyuman percaya dirinya serta tatapan mata yang tajam, Joyful menerjang ke depan dengan tinjuan yang telah diselimuti energi ungu. Dalam sekejap, ledakan begitu besar terjadi, yang mengguncang seisi hutan. Yon Sowon yang berhasil menghindar, memancarkan raut wajah yang panik sembari bergumam, "Sial, nalurinya sangat tajam." Dengan senyuman yang liar serta matanya yang memancarkan kegilaan, Joyful berkata dengan suara yang lantang, "Tampangmu seperti orang mati saja, mana kekuatan yang kau tunjukkan barusan?" Dengan ayunan tangan yang cepat, energi gelap meluncur bagaikan badai, menghancurkan tanah dan mencabik udara. Seketika itu juga, ledakan besar terjadi di udara yang memancarkan cahaya ungu pekat. Kekuatan itu tidak hanya menghantam tanah, tapi juga menciptakan gelombang kejut yang membuat seluruh hutan berguncang. Melihat Yon Sowon terjatuh ke tanah, tak mau kehilangan momentum, Joyful langsung menerjang ke depan dengan sangat cepat. Namun, Yon Sowon tak tinggal diam. Dari kepulan asap, Yon Sowon melancarkan satu ayunan pedang, yang memancarkan sebuah gelombang biru terang membelah udara. Dengan refleks yang cepat, Joyful berhasil menghindari serangan cepat yang dilakukan Yon Sowon. Yon Sowon, yang memuntahkan darah dari mulutnya, bergumam dalam hati, "Racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuhku, dan energi Ki juga tersisa sedikit." Joyful berkata, "Menyerahlah, dan tampaknya aku tidak perlu melawanmu." Yon Sowon membalas, "Walaupun tubuhku sudah sangat lemah, tapi aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah." Merasa ada yang aneh, Yon Sowon langsung memalingkan wajahnya ke belakang. Joyful berkata, "Apa kau bisa merasakan energi orang-orang sialan itu? Jika kau tidak ingin dipermalukan karena telah tertangkap oleh faksi Order, maka menyerahlah." Yon Sowon membalas dengan wajah gilanya, "Ngapain kau bilang begitu? Padahal kau sudah tahu kepribadian busukku ini, aku tidak akan pernah mati sendirian." Seketika itu juga, dari balik tubuhnya memancarkan cahaya biru menyala terang, menampakkan jantung bercahaya yang berdenyut penuh energi. Dari cahaya itu, muncul sosok raksasa menyerupai naga iblis biru, dengan mata menyala dan taring yang mengerikan. Yon Sowon mengerahkan teknik pamungkas yang selama ini ia hindari. Yon Sowon berkata, "Kenapa kau kaget? Bukankah semua orang mempelajari setidaknya satu Forbidden Art? Teknik tertinggi Forbidden Art, yaitu Demonic Art of the Explosive Potential." Dengan rasa terkejutnya Joyful membalas, "Apa kau tidak tahu, bahwa bayaran Demonic Art of the Explosive Potential adalah kematian yang sangat pedih?
Sembari menerjang ke depan Yon Sowon berkata, mau mati seperti itu atau tidak, bukankah aku masih untung karena bisa membawamu bersamaku ke alam sana, ayo pergi bersama-sama. Yon Sowon melepaskan beberapa tebasan, yang menciptakan pusaran angin tajam yang menghancurkan apapun di sekitarnya. Teriakan kesakitan terdengar, darah muncrat dari tubuh Joyful, yang terkena serangan mematikan tersebut. Sembari melepaskan energi kuatnya, Joyful bergumam dalam hati, dia berbahaya, aku harus menciptakan ruang terlebih dahulu. Yon Sowon yang terkena serangan langsung dari Joyful, sontak membuat Joyful bertanya-tanya, mengapa dia tidak menghindar. Yon Sowon yang terus menerjang ke depan, langsung menghunuskan pedangnya ke arah Joyful dengan segenap kekuatannya. Sembari menahan serangan dari Yon Sowon, Joyful bergumam dalam hati, dia benar-benar ingin membawaku mati bersamanya, aku harus cepat-cepat mengerahkan perisai Ki. Dengan sekuat tenaga, Joyful berusaha memperkuat perisai Ki-nya, untuk menahan serangan dari Yon Sowon. Dalam sekejap, lengan dari Joyful terpotong, karena perisai Ki-nya tak mampu menahan serangan kuat dari Yon Sowon. Tak sampai di situ, Yon Sowon langsung meraih wajah dari Joyful, dan melemparkannya dengan cukup keras. Joyful yang sudah terpojok memintanya untuk berhenti, namun, Yon Sowon tak menghiraukannya, dan langsung mengayunkan pedangnya dengan niat membunuh. Seketika itu juga, terjadi suara dentuman yang begitu keras, serta energi besar yang terpancar di udara, yang membuat tanah dan hutan di sekitar ikut terguncang. Joyful yang sudah tak bernyawa, terbaring di tanah dengan bersimbah darah, serta meninggalkan luka tebasan memanjang di tubuhnya. Walaupun Joyful sudah mati, namun, dengan amarah yang sudah memuncak, Yon Sowon mengangkat pedangnya dan bersiap menebaskan pedangnya kembali. Tebasan itu turun bagaikan kilat yang membelah langit, dan menghantam dengan brutal, memecahkan tanah dan memuncratkan darah ke segala arah. Yon Sowon yang sudah mencapai batasannya, memuntahkan darah dari mulutnya, dan secara perlahan mulai tak sadarkan diri. Orang dari faksi Order yang baru saja sampai di tempat kejadian berkata, aneh sekali, dua energi yang kurasakan tadi sekarang sudah lenyap, kalau tidak salah di sekitar sini. Anggota faksi Order yang mengenali salah satu dari mereka berkata, orang itu adalah Hidden Dragon General, Yon Sowon. Mayatnya sulit dikenali karena tubuhnya sudah hancur. Tapi jika dilihat dari pakaian dan cincin di jarinya itu, dia adalah Joyful Killing Demon Sovereign dari Sekte Demonik. Berarti saat ini ada konflik internal di Sekte Demonik. Biksu Agung, orang ini masih hidup. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Yon Sowon mengingat kembali masa lalunya, tidak ada satu hari pun, di mana aku bisa hidup sesuai keinginanku. Bahkan sejak kepergianku ke Sekte Demonik, orang tuaku menjual diriku ke Sekte Demonik karena mereka dilanda kemiskinan. Dan selama 10 tahun, aku dikurung di Hidden Demon Cave, dan agar aku bisa selamat dari tempat itu, aku terus membunuh. 10 tahun setelah itu, aku terus bertahan di tengah-tengah perselisihan dan pengkhianatan. Tapi aku tidak bisa menggapai hal yang kuinginkan. Setelah dipikir-pikir lagi, aku tidak pernah melakukan apapun yang sesuai dengan isi hatiku. Dan pada akhirnya, aku mati setelah dikhianati saudara seperguruanku, benar-benar hidup yang menyebalkan. Biksu berkata pada Yon Sowon, apa kau punya kata-kata terakhir? Semoga kau bisa terlahir kembali dan meraih nirvana di alam berikutnya. Sembari meneteskan air mata, Yon Sowon membalas, kata-kata terakhir, hei botak, jika aku bisa hidup kembali, aku ingin hidup bebas. Yon Sowon membuka matanya, secara samar melihat keberadaan orang lain sembari bergumam, apa ini? Aku sudah mati, berarti mereka ini utusan dari alam baka, jadi begitu, aku memang mati. Yon Sowon berkata dengan suara yang lantang, sakit, ku bilang itu sakit, berhenti memukulku dasar bajingan. Pria yang mendengar dirinya dimaki oleh Yon Sowon, berkata dengan amarahnya, apa yang kau bilang barusan, kau pasti ingin mati. Yon Sowon yang melihat wajah pria tersebut sangat terkejut, kenapa si bajingan yang membawaku itu ada di sini? Dia adalah orang yang menyeretku ke Hidden Demon Cave, tapi bukankah aku sudah memotong semua kaki dan tangannya? Sembari menghunuskan pedangnya di leher Yon Sowon, pria misterius berkata, coba bilang bajingan sekali lagi, akan kupotong lidahmu. Dengan kesalnya Yon Sowon bergumam dalam hati, kenapa orang gila ini memanggilku bocah? Namun, saat Yon Sowon memalingkan wajahnya ke arah pedang, dengan wajah terkejutnya Yon Sowon tak menyangka bahwa dirinya seorang bocah.